strong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trio Rizky Pambudi. Saya mengajar mata pelajaran TIK atau Informatika di SMP PGRI 2 Ciledug. Ya, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang browser dan aplikasi CMS. Materinya terdiri dari apa itu sih browser, sejarah browser, dan macam-macam browser, serta fitur web browser apa aja. Ya, kita bahas satu-satu, dimulai apa itu browser atau web browser. Kita klik. Browser atau web browser adalah suatu alat atau aplikasi yang dijalankan pada perangkat komputer untuk menampilkan berbagai konten yang ada pada internet. Jadi kalian jika ingin searching, jika ingin mencari informasi pada internet, harus membutuhkan aplikasi namanya web browser. Aplikasi web browser itu banyak contohnya, nanti saya sebutkan satu-satu. Jadi di sini intinya browser itu digunakan untuk mencari atau menampilkan berbagai konten yang ada pada internet. Terus sejarah web browser. Sejarah web browser pertama kali dikembangkan pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an, Tim Berners-Lee adalah seorang ilmuwan yang pertama kali mengembangkannya. Jadi dulu pada awalnya web browser itu hanya berupa teks saja, belum ada gambarnya. Ya, jadi belum ada logonya, belum ada gambarnya, hanya berupa teks. Dan dikembangkan oleh Tim Berners-Lee. Nah, pada tahun 1991, Tim Berners-Lee meluncurkan browser pertamanya. Jadi pada tahun 1991 muncullah web browser pertamanya. Jadi ini sejarah singkat tentang web browser atau browser. Baik lagi ke awal. Selanjutnya ada macam-macam browser. Kita klik macam-macam browser. Di sini ada yang pertama Google Chrome, ada Firefox, ada UC Browser, ada Safari, ada Internet Explorer, dan Opera. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain, tapi di sini saya hanya menyebutkan 6 saja. Ini salah satu beberapa macam web browser. Yang sering digunakan yang mana? Untuk sekarang ini yang sering digunakan Google Chrome. Google Chrome. Kalau Safari biasanya itu dari Apple atau sistem operasi iOS. Sekarang Internet Explorer juga berubah logonya, yang tadinya awalnya berbentuk huruf E, sekarang logonya atau tahun ini berubah bentuknya menjadi seperti angin puting beliung. Oke, kita kembali lagi ke halaman awal. Yang terakhir ada namanya fitur web browser. Kita lihat fiturnya apa aja sih. Yang pertama ada namanya bookmark, yang kedua history, yang ketiga find, 4 download, 5 new tab, 6 active content, 7 session cookies, 8 fasilitas setting, 9 fitur auto complete, full save, document interface, 11 small screen rendering, 12 pemuatan gambar. Ya, ini maksudnya fitur itu jadi fasilitas yang bisa kita gunakan pada web browser apa aja sih? Misalnya bookmark. Bookmark di sini digunakan untuk menyimpan sebuah alamat situs web yang kita ingin simpan.
Jadi kita nggak usah ngetik ulang lagi, kita tinggal cari di bookmarks, terus kita klik, udah langsung menuju ke alamat tersebut. Terus misalnya history itu fungsinya biasanya untuk menampilkan hasil selancar kita yang pernah kita kunjungi. Jadi kita pernah mengunjungi situs apa aja sih, itu kelihatan di fasilitas history. Dan seterusnya ada find, download, dan seterusnya. Ini jadi fasilitas yang tersedia pada web browser. Oke, untuk penjelasan PowerPoint-nya cukup sampai sini. Selanjutnya akan saya jelaskan materi tentang file merge Word dan Excel dengan bantuan Access. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang membuat laporan tugas dengan paket Office terpadu. Di sini saya akan mengkolaborasikan antara aplikasi Excel, Word, dan Access. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan fasilitas file merge. Kita akan membuat sebuah data menggunakan fasilitas file merge. Bagaimanakah caranya dan apakah fungsinya? Yang pertama, kita buat dulu data di Excel seperti ini. Ini juga ada di LKS halaman 5. Silahkan dilihat. Di sini ditulis nama siswa, mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nama siswanya ada Indah sampai Aditya dengan nilai mata pelajaran masing-masing berbeda. Kalau sudah di blok data A1 sampai D19. Nah, terus di bagian atas, di bagian main box di Excel, kita ketikkan dengan nama, misalnya namanya peserta. Kalau sudah, enter. Nah, ini untuk memberikan sebuah nama pada isian tabel ini dengan nama peserta. Nanti kalau dicari gampang cari namanya ada peserta. Kalau sudah selesai, kita simpan. Save as. Silahkan kalian mau simpan di mana, bebas. Saya simpan dengan nama nilai ujian. Save. Kalau sudah di save, sekarang kita akan membuka aplikasi Microsoft Word. Di Word kita akan membuat sebuah surat. Surat ini nanti akan berisikan nama siswa-siswi sekolah SMP PGRI Dua dan nilai yang tadi sudah dibuat di Excel. Bagaimana cara menghubungkannya? Bagaimana cara biar mempercepat atau mempermudah memunculkan hasilnya? Caranya adalah saya bilang di awal, kita akan menggunakan fasilitas minus. Pertama kita pilih select reception. Terus selanjutnya kita pilih use and exiting list. Di sini kita cari file Excel yang tadi kita simpan di mana. Jadi saya simpan di download. Namanya tadi kan nilai pra ujian. Saya klik, saya open. Nah, di sini udah buka nih, udah kebuka nama sheet yang tadi saya buat. Namanya ada peserta. Kan datanya ini tadi nama yang saya buat adalah peserta.
Kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah, ini belum menampil tapi sudah terhubung. Bagaimana cara menampilkannya? Nah, kita menampilkan nama siswa di bawah kepada YTH dan nilai masing-masing mata pelajaran. Caranya, kita klik di bagian bawah kepada YTH, pilihan insert file merge. Nah, kita mau menampilkan apa nih di bagian kepada YTH di bawah bagian nama siswa, itu siswa. Nah, ini udah muncul nih, tapi di bagian awal biasanya munculnya seperti ini dulu nih. Nama kurung buka nama siswa, kurung tutup. Nah, selanjutnya dilakukan hal yang sama pada nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Matematika kita klik, kita pilih file, kita pilih mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pilih ya, pilih. Ini sudah terhubung. Bagaimana cara menampilkannya? Kita pilih versi result. Nah, muncul Indah Nail Code. Benar nggak tadi namanya ada Indah Nail Code? Nah, benar. Pertama adalah Indah Nail Code dengan nilai matematika 877. Bagaimana pengen mengubah ke nama siswa yang lain? Kita tinggal klik di bagian atas, kita klik next, berubah dengan nama siswa berubah, nilai pelajaran juga berubah. Ini mempermudah kalian untuk print dengan nama yang berbeda-beda, ya, dibuat di Excel, hubungkan ke Word dengan satu. Itu fungsi matematika. Klik next dengan pola desain itu isi nama dan nilainya berubah. Itu fungsi matematika. Selanjutnya, bagaimana cara menghubungkan data Excel dan database Access. Akses ini biasanya digunakan untuk menyimpan atau mengisikan sebuah database. Database itu pengertiannya luas. Database itu bisa berbentuk kalian, dan umur kalian tinggal di mana, itu dijadi satu kesatuan yang disebut namanya database. Misalnya Tokopedia itu ada database-nya, data penggunanya yang disimpan di server mereka. Nah, jadi intinya akses itu fungsinya untuk membuat sebuah database. Nah, bagaimana kita ingin menghubungkan Excel ke database? Misalnya kita sudah buat data di Excel, kita nggak mau ngetik lagi di database. Bagaimana caranya? Kita buka Excel yang tadi, lalu kita buka di akses ini, kita pilih blank desktop database. File name-nya kita namain di Excel nilai dia. Sudah, kita klik create. Nah, ini masih kosong nih, tabelnya sama. Akses itu sama kayak Excel, bentuknya table. Gimana cara menampilkan data Excel-nya? Langkah pertama adalah pilih external data. Di external data, di external data ada pilihan atau ada bagian import dan link. Di bagian import ini ada pilihan Excel. Klik Excel. Nah, muncul form. Di sini kita pilih link to data short by creating a record table. Klik.
kita cari dah data Excelnya ada di mana. Kita pilih, nah itu nih kita pilih open. Kalau sudah oke, nah ini udah terhubung nih, muncul data Excel siswa dan nilai mata pelajaran masing-masing. Kalau sudah next, nah kita mau namain apa nih sih? Nah, sudah finish. Nah sudah nih, udah selesai. Kalau sudah selesai klik oke. Nah ini bagaimana? Ini belum muncul nih. Bagaimana cara munculinnya? Bagian sebelah kiri ada tadi sheet yang kita buat namanya nilai 1, klik 2 kali. Nah, sudah muncul data Excel yang kita buat. Sudah akses data Excel yang kita buat. Begitu cara menghubungkan data Excel dan data Access. Ya cukup sekian materi kolaborasi antara Office Word, Excel dan Access. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana videonya? Cukup jelas? Ya, saya rasa cukup jelas. Semoga video tadi dapat memberikan ilmu baru pada kalian tentang dunia atau tentang perangkat pada dunia komputer. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.